wabarakatuh. Saya Kensinta Alifia Salsabila dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam Al-Quran. Nah, ada 3 hakikat manusia dalam Al-Quran. Yang pertama itu Al-Bashar, yang kedua adalah Al-Insan, dan yang ketiga adalah Anas. Nah, kita akan mengupas 3 hakikat ini satu persatu. Yang pertama yaitu dari Al-Bashar. Nah, apa sih itu Al-Bashar? Al-Bashar itu menggambarkan manusia dari segi fisiknya atau segi tubuhnya. Kan kita diberikan mata untuk melihat, diberikan mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, tangan untuk menggenggam, dan kaki untuk berjalan. Nah, semua yang diberikan Allah ini kita gunakan dengan cara yang baik-baik, seperti kita gunakan untuk berdakwah, seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang terkait dengan Al-Bashar. Yang pertama, manusia itu kan makhluk biasa ya. Dia memerlukan makan dan minum. Dia bisa lapar, bisa kenyang. Makanya Allah memberikan nikmat berupa tumbuh-tumbuhan di dunia ini, kemudian binatang untuk kita olah lagi, seperti itu. Nah, terus yang kedua, manusia itu memerlukan menikah karena dia memiliki rasa cinta. Nah, dalam pernikahan ini dia akan menemukan pasangan dan dia mendapatkan keturunan. Makanya manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keturunan dengan sebaik-baiknya, mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang cerdas dan soleh yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, yang terakhir, manusia itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari pernikahan tadi dia mendapatkan pasangan, kemudian mendapatkan keturunan, anaknya semakin besar, dididik dan kemudian diajar untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan kejadian yang terjadi saat ini yang sedang marak itu virus corona ada di mana-mana. Nah, kalau kita kaitkan Al-Bashar dengan virus corona, kan manusia kan dari segi fisik ya, dia harus menjaga kesehatan. Makanya dari pemerintah diadakan yang namanya program stay at home, atau kita berdiam diri di rumah untuk memutus rantai virus corona. Nah, kenapa kita harus wajib menjaga kesehatan meskipun hidup dan mati itu di tangan Allah, tapi ikhtiar kita di dunia itu juga harus ada, seperti itu. Lalu yang kedua adalah hakikat manusia dari segi Al-Insan. Al-Insan itu artinya karakter atau potensi yang dimiliki oleh manusia. Potensi manusia ini ada 2. Ketika kita gunakan untuk arah yang baik atau yang positif, maka dia akan menjadi kebaikan. Ketika dia digunakan ke arah yang negatif, dia akan menjadi kemungkaran. Nah, apa saja sih yang dari segi positif itu? Yang dari segi kebaikan ya, manusia itu diberikan kemampuan untuk berbicara yang baik-baik, mengatakan yang baik-baik, dan berdakwah. Kalau misalkan saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, potensi saya adalah sebagai guru. Nah, guru itu kan mengatakan apapun kepada siswanya, dan siswa pasti memberikan respon kepada gurunya. Jadi sebagai guru itu mengatakan yang baik-baik. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 4-5 itu dikatakan khalaqal insan 'allamahul bayan. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia 'allamahul bayan, dan dia diberikan kemampuan untuk berbicara. Makanya kita gunakan untuk berbicara ke arah yang baik-baik. Kita gunakan untuk jalan dakwah. Lalu yang kedua, potensi ilmu pengetahuan. Allah memberikan manusia akal untuk berpikir. Makanya kita diwajibkan untuk belajar dimanapun berada, belajar kapanpun. Jadi ketika ada ilmu dicatat. Kalau dulu guru saya bilang itu, kalau misalkan kita kemana-mana itu wajib membawa pena dan kertas. Misalkan di jalan ketemu orang, dia ngasih nasihat yang baik, misalkan kita hidup di area pesantren, ketemu sama Pak Yai, bersalaman. Nah, Pak Yai bilang, "Nduk, ayo ngaji ini marahi gini ya." Itu perlu kita ingat, kemudian kita catat supaya di kemudian hari kita tidak lupa apa yang dikatakan nasihat oleh guru kita. Itu adalah potensi ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir yaitu manusia memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhannya. Kalau mengenal Tuhan ini terkait dengan proses penciptaan manusia, di mana Allah itu menciptakan manusia kan perlahan-lahan ya, step by step, dari mulai dia segumpal darah, kemudian ada dagingnya, diberikan tulang-tulang, kemudian terbentuklah manusia, kemudian ditiupkan ruhnya, kemudian sampai dikandung selama 9 bulan dan dilahirkan. Nah, di sini manusia wajib untuk mengenal Tuhan. Nah, itu tadi kalau misalkan kita gunakan dalam ranah yang positif akan menjadi kebaikan. Manusia memiliki kemampuan untuk berbicara, manusia memiliki kemampuan untuk mencari ilmu pengetahuan, belajar sebanyak mungkin, karena ilmu itu tidak terbatas, dan kemudian manusia
memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhannya. Nah, kalau misalkan kita gunakan dari segi negatif akan menjadi kemungkaran. Apa saja? Manusia tuh selalu mengingkari nikmat. Allah memberikan nikmat kepada manusia itu banyak sekali. Tapi manusia tuh mesti selalu nggak bersyukur. Dikasih makan enak, bilangnya ini nggak enak, buat yang lainnya aku pengen makan yang lain. Nah, itu namanya manusia, tempatnya salah. Mesti selalu kayak gitu, mengingkari nikmat. Kalau yang kedua, manusia itu tidak berterima kasih sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang banyak sekali, tapi masih tidak. Ini terkait ya, mengingkari nikmat dan tidak berterima kasih kepada Allah. Dan yang terakhir itu suatu sombong ketika dia berkecukupan. Maksud di sini yaitu ketika manusia diberikan kelebihan lalu dilihat orang yang lain tuh merasa lemah. Ya seperti itu, sukanya sombong, apa-apa pengennya dia menang sendiri. Dia punya kelebihan apa disombongkan sedikit, padahal sebenarnya dia itu lemah, manusia itu lemah. Nah, itu ada tiga kemungkaran dari al-insan. Manusia itu sukanya mengingkari nikmat, dia sukanya yang tidak berterima kasih dan sombong. Ketiga dari al-insan. Lalu kalau kita kaitkan dengan kejadian sekarang yaitu virus corona, tadi salah satu potensi manusia adalah kemampuan untuk mencari ilmu pengetahuan. Contohnya itu seorang dokter. Dokter itu memiliki potensi, dia punya ilmu kesehatan, dia punya ilmu kedokteran, dia paham semuanya adalah tentang kebutuhan fisik manusia. Nah, di situ kan dokter itu tenaga medis yang sangat dibutuhkan untuk kondisi sekarang untuk menangani pasien-pasien virus corona. Dan saya dengar di kota Solo ini, di kota saya sendiri, itu sudah sekitar 2000 lebih yang menjadi ODP, orang dalam pengawasan. Dan yang positif itu ada 6 orang. Nah, di sini dokter itu sangat berperan penting. Dokter dan perawat tenaga medis itu sangat berperan penting dalam merawat orang-orang yang terpapar virus corona. Dan juga selain dokter itu juga ada dari pemerintah ya, keamanan, polisi, satpol pp, semuanya itu ikut mengamankan warga karena dia tahu ilmunya. Oh, kalau misalkan ada kejadian ini kita harus menerapkan ini, kita harus mempraktekkan ini, seperti itu dari konteks al-insan. Nah, yang terakhir yaitu dari Anas, hakikat Anas. Apa sih Anas itu? Kita tahu ya, Anas artinya manusia di sini sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya kita anak, kita nggak akan bisa terlahir kalau nggak ada ibu dan bapak, seperti itu, ibu dan juga bapak, tua kita. Makanya manusia di sini harus hidup berdampingan. Gimana sih kok bisa kita hidup berdampingan? Allah menerangkan kalau misalkan kita manusia itu harus mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, hakikatnya dakwah. Manusia tadi punya kewajiban dakwah, yaitu mencegah dari kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Kalau misalkan kita tahu ilmunya, kita wajib memberikan kepada sama, kemudian dipraktekkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga manusia juga harus berperilaku sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau misalkan kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya, corona tadi ya, corona terus ya, itu ada yang namanya social distancing, itu karena keadaan. Artinya kita tuh nggak boleh dekat-dekat dengan orang lain terlebih dahulu, tapi ini untuk kemaslahatan bersama, untuk kesehatan bersama, karena virus ini tuh sangat berbahaya. Ketika dia udah menempel pada seseorang, dia akan menyebar, kemudian penyebarannya itu semakin bertambah. Ini hampir mirip sama flu, tapi gejalanya lebih besar lagi dan efeknya juga lebih besar. Corona itu cuma ada di Wuhan, tapi dia bisa menyebar ke seluruh dunia karena penyebarannya sangat cepat. Seperti itu. Jadi social distancing itu perlu sekali karena terkait dengan keadaan. Tetapi ketika semuanya sudah membaik, kita wajib menjaga ikatan silaturahmi. Kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama, dengan teman, dengan ibu, dengan bapak, dengan saudara, dengan teman-teman yang lain, apalagi dengan tetangga, seperti itu. Tadi 3 hakikat manusia, al-basyar, al-insan, dan anas, menurut saya. Dan juga ini adalah hakikat manusia yang dalam Al-Quran tadi, ketiga tadi. Sehingga kesimpulannya, kita sebagai manusia wajib menjaga diri kita sendiri, menjaga orang lain. Ketika kita ingin menjaga orang lain, maka diri kita sendiri juga harus sehat, juga harus
baik seperti itu. Dan ini sekian dari saya, penyampaian dari saya hakikat manusia dalam Al-Quran, Al-Bashar, dan An-Nas. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, karena ilmu yang saya miliki masih terbatas. Saya masih belajar terus, dan kita semua juga wajib belajar terus. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan mohon diingatkan, dan pada kelebihan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.